Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertanyaan jelang Ramadan sering ditanyakan kepada saya, Ustaz, apakah Ramadan berikut ini kita akan dipersulit dengan peraturan-peraturan COVID lagi? Jawab saya, mudah-mudahan tidak. Jadi ini mengingatkan saya tentang penguasa-penguasa yang mempermainkan Ramadan. Kisah penguasa mempermainkan puasa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, seorang ulama, ada ulama terkenal dari Tunisia. Nama beliau adalah Syekh Tahir bin Ashur. Dia waktu itu pimpinan kampus Zaitun, di antara 3 kampus Islam tertua terbesar di Timur Tengah. Di antaranya adalah Zaituniyah, Az-Zaitun, kampus Az-Zaitun yang ada di Tunis. Ada Al-Azhar di Mesir, ada Zaitun di Tunis. Beliau adalah orang penting di kampus itu. Waktu itu presidennya Tunis, Burqiyah, mengeluarkan pernyataan bahwasanya puasa itu melemahkan produktivitas umat Islam. Maka umat Islam tidak perlu berpuasa. Perintah berpuasa itu hanya untuk secara global, bukan pribadi. Ya ayyuhallazina amanu itu jamak, tujuannya global saja. Kalau sudah ada yang berpuasa, yang lain tidak wajib lagi berpuasa. Seperti fardu kifayah. Itu resmi dikeluarkan, diumumkan di TV-TV Tunis. Kemudian dia ambil minuman, dia minum di bulan puasa, pertanda dia sebagai seorang presiden tidak berpuasa. Ulama-ulama ketakutan karena presiden ini cukup keras, main tangkap, biasanya begitu. Penguasa hobi nangkap ulama. Sidang jemaah dirahmati Allah, datanglah giliran Syekh Tahir bin Ashur diwawancarai. Kata Syekh ini, kenapa kalian mewawancarai saya? Yang lain ulama-ulama sudah pada ngomong. Maka akhirnya kata Syekh Tahir bin Ashur, besok saya jawab. Maka dijawab oleh mufti Tunis ini, Syekh Tahir bin Ashur. Dia mengatakan bahwasanya puasa itu adalah syariat yang baku, amrun daruri fid din, masalah yang tidak bisa ditawar-tawar. Itu adalah syariat Allah. Siapa yang menolaknya, kafirlah dia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah, maha benar Allah, wa kadzdzaba Burqiyah. Sadaqallah, maha benar Allah, wa kadzdzaba Burqiyah, telah berdusta Presiden Burqiyah. Diulang-ulangnya pernyataan berkali-kali, sadaqallah, Allah maha benar, Burqiyah pendusta. Allah maha benar, Presiden pendusta. Allah maha benar, Presiden pendusta. Satu-satunya ulama yang menyelamatkan puasa di Tunis. Penguasa mempermainkan puasa.
Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di awal pemerintahan Bani Abbasiyah, hiduplah seorang ulama Mesir terkemuka, Imam Lais bin Sa'ad. Imam Lais bin Sa'ad setelah Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik, pergi belajar ke Irak. Setelah tamat dari Imam Malik, belajar ke Irak ke madrasah Abu Hanifah. Setelah belajar di Irak, dia mau belajar sama Lais bin Sa'ad di Mesir. Berangkatlah dia di Mesir, tapi Imam Lais bin Sa'ad keburu meninggal. Maka Imam Syafi'i kemudian hidup di Mesir dan kuburan beliau ada di Mesir. Imam Lais bin Sa'ad sidang jemaah diminta jadi gubernur oleh Ja'far bin Mansur, Khalifah Ja'far bin Mansur. Ditolaknya, tapi karena tekanan akhirnya diterimanya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Khalifah Bani Abbasiyah ini ada yang melanggar hubungan badan dengan istrinya di siang hari ketika puasa. Lompek pagar siang hari dalam keadaan berpuasa. Setiap ditanya ulama menjawab di antara 3 perkara tebusannya, kafaratnya. Yang pertama adalah Khalifah merdekakan budak. Itu mudah bagi Khalifah. Kalau enggak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak lagi, pilihan ketiga, beri makan 60 orang fakir miskin. Kalau itu bagi Khalifah mudah, memerdekakan budak mudah. Mungkin dia bisa melanggar puasa selama sebulan Ramadan, dia mampu memerdekakan 30 orang budak. Dia mampu mengasih makan 60 orang fakir miskin setiap pelanggaran. Apa yang berat bagi seorang khalifah? Juga duit negara kok. Maka satu-satunya yang belum ditanya adalah Imam Lais bin Sa'ad. Maka Imam Lais bin Sa'ad menjawab, bagimu wahai khalifah, pilihanmu hanya satu. Engkau puasa 2 bulan berturut-turut. Kaget semua ulama. Begitu jantan dan gagahnya Imam Lais mengambil keputusan yang sebelumnya tebusan itu 3 pilihan. Ini otak untuk orang umum wahai khalifah. Untukmu tidak ada istilah engkau memerdekakan budak atau beri makan fakir miskin, karena itu tidak ada sanksi namanya bagimu. Bagimu hanya satu pilihan wahai khalifah, puasa 2 bulan berturut-turut. Protes khalifah, kenapa seperti itu untukku wahai Imam Lais? Dijawab dengan ayat surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada kekuasaan Rabbnya, yang penting jangan bermain-main dengan syariat. Itu diingatkan, mesti takut pada kekuasaan Allah. Jangan cari-cari helah dalam agama ini. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia takut kepada Allah, akhirnya dia kendalikan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat kembalinya. Begitulah ulama-ulama dahulu yang meletakkan kekuasaan Allah lebih tinggi daripada kekuasaan penguasa dunia, yang amanah membawa ayat-ayat Allah kepada siapapun, yang berani menanggung resiko menyampaikan kebenaran. Kata Nabi, perkataanmu yang benar tidak akan memperdekat ajalmu dan tidak juga mempersulit rezekimu. Mudah-mudahan puasa depan ini
puasa yang penuh dengan kemudahan, kesempurnaan, tidak ada lagi hal-hal yang menyulitkan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.